Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Robbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'al lisana sidqin fil akhirin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa saudara-saudaraku di Perth, Australia, bersama dengan saya Kinkin Anida yang difasilitasi oleh IKRO Western Australia, kita berjumpa. Insya Allah perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang paling menguntungkan karena perjumpaan kita dalam rangka membangun majelis di dunia maya. Moga-moga insya Allah apa yang kita lakukan ini berkah. Kenapa kita mengatakan kita adalah orang yang paling beruntung? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Masya Allah, 6 pesan di awal dari Quran surat Al-Mu'minun menyatakan bahwa beruntunglah orang yang beriman. Kita orang yang beriman insya Allah di bulan Ramadan ini menjalankan puasa karena keimanan. Dan insya Allah dengan keimanan ini kita akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana janji Allah. Siapa saja mereka yang didefinisikan oleh Allah sebagai orang yang beriman, di dalam ayat ini dikatakan adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini sholat yang tadinya hanya 5 waktu kita tambah. Kita melakukan tarawih. Dan ini artinya hubungan kita dengan Allah semakin dekat, semakin akrab, semakin mesra. Dan kemesraan inilah yang akan menumbuhkan satu perasaan khusyuk, menginginkan senantiasa bertemu dengan Allah, baik saat sholat, bahkan juga di saat yang lain, karena kita diminta untuk rajin-rajin berdoa, karena setiap doa orang yang berpuasa diijabah insya Allah. Bahkan kita juga makin mesra ketika berhubungan dengan Allah lewat tilawah Al-Quran. Di ayat berikutnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ternyata orang beriman itu orang yang sangat selektif. Apa sih perkataan yang tidak berguna? Apa sih perbuatan yang tidak berguna? Perlu dicek kembali. Mungkin ada ya orang yang mengatakan, kenapa sih harus serius-serius banget menuju akhirat? Kan kita bisa bermain-main. Boleh, bermain-main boleh, tetapi bermain-mainnya kita adalah bermain-main justru untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam, untuk memahami nilai-nilai iman, untuk mengantarkan kita pada ketakwaan. Bermain-main kita mungkin dengan bernyanyi, tapi isi nyanyiannya adalah mengajak kita makin mencintai Allah, makin mencintai hamba-hambanya Allah yang mencintai Allah, juga menerima apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi selalu berhubungan dengan Allah, zikrullah. Megang handphone gimana? Karena sekarang lagi musim corona, ya, kita disibukkan dengan memegang handphone. Ada yang berselancar di dunia maya dengan
searching makanan atau searching games ya, untuk membunuh waktu, untuk merintangi waktu. Kalau kita memiliki satu tujuan akhir yang bagus lillahi ta'ala, untuk Allah, boleh. Misal kita searching makanan dengan pikiran nanti akan aku berikan nih ya takjil yang udah aku siapkan, supaya nggak boring, aku bikin apa lagi ya, aku bikin apa lagi, boleh, silakan. Jadi ini semacam destinasi, bukan akhir. Searching mainan gimana? Searching mainan, atau mungkin ingin mencari video klip yang bagus ya, juga dalam rangka mengemasnya agar orang yang nanti akan melihat buatan kita sendiri itu menjadi bergairah. Wah, ternyata Islam keren juga ya, nggak ketinggalan zaman. Inilah yang dimaksud dengan menghindari, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Mungkin kalau isi konten dari lagu, dari video klip ya, atau apapun memang mengandung unsur-unsur syirik, mengandung unsur-unsur haram, nah inilah yang harus dijauhkan. Jadi boleh ngabodor, boleh ngebanyol, boleh ketawa-ketawa, boleh, tapi intinya tetap mengajak semua orang ya mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Bagi yang sudah mengenal, kita ajak untuk mencintai Allah. Jadi bukan hanya sekedar ma'rifah, tapi sampai tingkatan mahabbah. Di ayat keempat, dan orang-orang yang menunaikan zakat ya, orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat, ini adalah orang beriman, dan orang beriman itu beruntung. Orang yang mengeluarkan zakat akan beruntung. Masya Allah. Kalau hukum ekonomi mengatakan apa yang kita keluarkan itu mengurangi harta, tetapi ternyata logika orang beriman, apa yang kita keluarkan bukan mengurangi, tapi justru melipat gandakan ya, rezekinya makin berlimpah ruah. Kita tahu bahwa kata zakat itu berarti juga adalah menumbuhkan. Jadi harta kita justru makin ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mungkin ada orang yang miskin karena mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. Di ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Orang-orang yang memelihara kemaluannya adalah mereka yang menahan diri dari aktivitas atau momen-momen yang akan menggelincirkan dia kepada hal-hal yang dalam tanda kurung perzinahan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena zina itu adalah jalan keji lagi buruk. Allah sudah menyatakan ini dalam surat Al-Isra ayat 32. Artinya, ketika kita memelihara diri kita dari aktivitas, kegiatan yang akan menggelincirkan kita pada bentuk perzinahan, maka kita sebenarnya beruntung. Ya, bahkan ini adalah bagian dari jihadnya kita. Jadi bagaimana untuk menyalurkan rasa yang mungkin ada di dalam dada? Datanglah kepada Allah dan mintalah dipermudah ya dengan ikatan pernikahan yang sah. Moga-moga insya Allah kita akan menjadi orang beriman yang beruntung, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya kira demikian apa yang bisa kita kaji dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6. Saya doakan saudara-saudaraku yang ada di Perth, Australia menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang beruntung, dan saya juga berdoa moga-moga kita bisa bertemu di Perth. Amin. Insya Allah, salam penuh cinta dari saya Kinkin Anida. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.